Shalom, orang-orang kudus yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul, belajar kembali bersama-sama. Saya berharap apa yang sudah Anda pelajari selama ini, itu bisa membawa sebuah pencerahan yang bisa mengubahkan kehidupan kita, yang membawa dampak, dan Anda akan menjadi semakin serupa, segambar dengan penciptamu, yaitu Tuhan kita sendiri. Nah mari saudara, sebelum kita memulai pelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Sebab rancangan-Mu di dalam kehidupan kami adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mengenal rancangan damai sejahtera-Mu itu. Engkau yang berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kami seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kami sempurna, tak bercacat pada waktu kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, kami semua berdoa supaya kami bisa memperoleh kebenaran ini di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami belajar, biarlah apa yang kami pelajari itu akan menjadi sesuatu yang menghidupkan roh, jiwa, dan tubuh kami kembali. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita telah mempelajari begitu banyak tentang manusia, roh, dan dunia roh. Tetapi kita bukan diciptakan hanya sebagai roh. Kita diciptakan roh, jiwa, dan tubuh. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan memasuki pelajaran tentang jiwa. Kita sudah mempelajari segala kekuatan dan kemampuan daripada manusia roh. Dan tentunya hari ini kita juga akan mempelajari kekuatan daripada jiwa. Apakah yang dimaksudkan dengan jiwa? Jiwa merupakan sifat alamiah manusia yang kedua dari penciptaannya. Jiwa merupakan keberadaan manusia yang menggerakkan kehidupannya. Ia tidak terlihat, tetapi dia ada. Dan ia dapat memanifestasikan dirinya di dalam perkataan, dalam sikap, dalam kelakuan yang kita sebut kepribadian. Nah, jiwa hampir memiliki definisi yang mirip dengan roh, yakni dapat dikatakan sebagai nafas kehidupan. Kalau kita sudah mempelajari bahwa Tuhan menghembuskan nafas kepada kita supaya kita menjadi makhluk yang hidup, maka jiwa ini adalah nafas kehidupan itu sendiri saudara yang menggerakkan kita. Dia menjadikan kita juga makhluk yang hidup yang dapat dilihat oleh orang sebagai kepribadian. Orang akan melihat kita, bagaimana perilaku kita, tutur kata kita, dan lain sebagainya. Di dalam jiwalah terjadi seluruh aktivitas di mana segala macam informasi diterima melalui panca indera. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita kecap, apa yang kita rasakan. Dan itu semuanya akan kita proses di dalam pikiran kita, di dalam jiwa kita, di dalam perasaan kita, di dalam emosi kita, di dalam kehendak kita. Dan akhirnya itu melahirkan sebuah keputusan dan tindakan. Misalnya saudara, kita melihat orang dianiaya. Kalau Anda adalah orang yang sangat lembut, sangat berperasaan, Anda akan merasa sedih, Anda akan merasa kasihan dengan orang itu. Tapi untuk orang-orang yang dominan, dia akan menjadi marah dan dia ingin membela. Lalu kalau orang digosipkan, orang-orang yang berkepribadian sempurna saudara, dia tidak akan pernah melepaskan orang itu begitu saja. Dia pasti akan mencari orang itu, dia akan memanggil orang itu, dia akan ajak duduk bersama-sama, dan dia akan berbicara muka dengan orang itu untuk menyelesaikan apa yang digosipkan. Tapi kalau orang yang berkepribadian sangat lembut, maka dia tidak akan bereaksi saudara. Mungkin dia hanya akan merasa terluka, merasa sedih, ingin balas, tapi dia tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Tapi ada juga orang-orang yang begitu lembutnya dia merasa tenang, tidak apa-apa, ampuni saja orang itu, biarkan saja orang itu. Inilah yang dimaksudkan dengan aktivitas jiwa. Nah saudara, aktivitas jiwa juga akan mempengaruhi cara penampilan kita, gaya kita berpakaian, cara kita berbicara, cara kita berjalan, cara kita mengambil keputusan, cara kita bertindak, dan juga cara kita mengatasi masalah. Bahkan cara pandang kita terhadap situasi kehidupan dan orang lain, itu juga ada di dalam aktivitas jiwa kita. Jiwa terikat sangat dekat dengan tubuh dan roh. Apa yang terdapat di dalam jiwa, itu akan menunjukkan keberadaan orang tersebut di dalam perilakunya. Apakah dia akan menjadi orang yang dominan, orang yang tegas, orang yang keras, orang yang lembut, ataukah orang yang perfeksionis? Itu semuanya sangat dekat dengan tubuhnya, karena dia akan menggerakkannya saudara. Jadi kita ini saudara bukan sekedar tubuh yang berjalan, tetapi dibutuhkan kepribadian atau jiwa yang menggerakkannya. Dan berulang-ulang Alkitab menyatakan bahwa manusia memiliki
jiwa. Jiwa merupakan pemberian Allah yang berakhir sampai kepada kekekalan setelah tubuh ini berhenti berfungsi. Jiwa dikatakan suke, dan dia terdiri dari pikiran, emosi, dan kehendak. Kita akan membahas semuanya ini. Karena jiwa adalah pemberian Tuhan, maka kita senantiasa merindukan Sang Pencipta jiwa itu. Apakah Anda orang percaya? Anda tidak percaya? Anda pasti mempunyai satu kerinduan untuk mengenal siapakah penciptaku, siapakah Tuhan, siapakah saya sesungguhnya, kenapa saya ada di dunia ini, kenapa saya diciptakan, kenapa, dan kenapa. Saudara, kekosongan jiwa atau rasa hampa akan terus mengejar sampai manusia mengalami perjumpaan dengan Khaliknya. Seberapa berhasilnya, seberapa hebatnya, seberapa kayanya, seberapa pandainya seseorang, kekosongan ini akan selalu menjerit, menginginkan, mencari tahu siapakah penciptaku. Kenapa aku diciptakan? Jika tidak mencari penciptanya, maka dia akan terus mengejar uang karena dia pikir itulah tujuan hidupnya. Atau mungkin juga saudara, dia akan mencari istri 2, 3, 4, sampai 5. Saya punya teman saudara yang istrinya itu 7. Dia sangat kaya, dia sangat berhasil, dia punya uang banyak, dia kejar kekayaan sedemikian rupa. Tapi dia tidak menemui kepuasan hidupnya. Oleh karena itu dia pikir, mungkin saya bisa menguasai wanita. Dia menikah dengan istri pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai yang terakhir saudara yang ke-7. Dia mati. Dan dia mati disaksikan hanya oleh istrinya yang ke-7. Dan dia tidak menemukan kepuasan itu. Dia hanya menemukan 7 istri. Wah saudara, kehidupan ini betul-betul. Kalau Anda tidak mengerti penciptaan Anda, maka Anda akan mengejar hal-hal yang lain, bukan mengejar pencipta Anda. Pemazmur mengatakan, kita ini ditenun di dalam kandungan ibu kita. Kejadian kita ini dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Daud mengatakan hal ini saudara. Dia tahu bahwa ada yang menciptakan dia. Ada yang memberikan kehidupan kepada dia. Jiwanya sangat menyadari. Tetapi, kalau orang tidak mengenal Tuhan, orang tidak akan mengetahui hal ini. Jiwanya hanya merasa kosong dan merasa hampa. Dan di dalam Pemazmur 139 ayat yang ke-16 mengatakan, dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Maksudnya saudara, setelah kita diciptakan oleh Tuhan, kita juga diberikan oleh Tuhan tujuan hidup kita. Semuanya tertulis. Dan kita akan menjalaninya. Kitab itu ditulis saudara sebelum kita sampai kepada hari yang harus kita jalani itu. Itulah sebabnya kalau kita tidak bertemu dengan pencipta kita, kita tidak pernah mencari tahu apa tujuan hidup ini, Anda akan selamanya merasa kosong dan hampa. Mazmur 130 ayat yang ke-5 mengatakan, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Begitu dekatnya jiwa dengan roh, membuatnya peka terhadap apa yang ada di hatinya, yaitu kerinduan akan Allah. Inilah saudara, keterdekatan jiwa dengan roh. Dia terkait begitu sangat erat. Mazmur 42 mengatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Inilah saudara, kerinduan hati manusia yang menjadi kehendaknya Allah agar kita selalu mencari Dia, merindukan Dia, haus akan Dia, menginginkan Dia setiap saat. Haleluya. Nah saudara, apakah yang dapat kita lakukan dengan jiwa kita? Daud senantiasa memuji-muji Tuhan dengan jiwanya. Dia mengangkat jiwanya di hadapan Allah. Dia menenangkannya di hadapan Allah. Bahkan jiwanya senantiasa bermegah karena Tuhan. Sebab dia sangat mengerti fungsi jiwa. Daud tahu jiwanya akan dapat menghidupkan dia atau membinasakan dia. Kita bisa melihat dari kitab Mazmur, di mana Daud senantiasa memuji-muji Tuhan dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Daud tahu bahwa jiwanya sangat perlu untuk memuji-muji Tuhan. Karena dari sanalah akan mengalir kehidupan itu sendiri. Perhatikan saudara beberapa ayat ini. Daud mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku.
Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur, dan aku mau membangunkan, hai jiwaku. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Inilah yang selalu Daud perkatakan, yang selalu Daud ucapkan kepada Tuhan. Dia mengaktifkan jiwanya. Jiwanya mengenali akan kebaikan Tuhan, mengenali kebesarannya, mengenali keadilannya, mengenali kasih setianya, dan ia senantiasa memuji-muji meninggikan Khaliknya dengan jiwanya. Haleluya. Jiwa merupakan pribadi yang menggerakkan kehidupan, dan jiwa menyingkapkan manusia di dalam keberadaannya. Apakah dia sedang berada dalam keadaan senang, dia berada dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih. Nah saudara, kita juga dapat menyingkapkan manusia Adam atau manusia roh yang sudah diperbaharui di dalam Kristus melalui jiwa kita. Jiwa akan menjadi begitu baik, begitu lembut, menggairahkan, dan bersemangat ketika melalui masa-masa yang manis dan indah. Sebaliknya saudara, jiwa akan menjadi begitu berat, begitu tertekan ketika mengalami goncangan akibat penderitaan, akibat luka, kesesakan, kepahitan, dan menjadikannya gelisah dan penuh dengan ketakutan. Inilah jiwa kita. Dalam keadaan yang demikian saudara, jiwa akan menjadi rentan atau rapuh dan akan menunjukkan keberadaan dirinya sebagai manusia Adam. Artinya, dalam keadaan yang rentan, dalam keadaan yang rapuh, seluruh lapisan-lapisan peradaban, budaya, status, pendidikan yang selama ini tertutup dengan kepribadian, yang mungkin Anda ini adalah orang yang percaya diri, orang yang murah hati, orang yang bisa memimpin. Saudara, ketika jiwa kita menjadi rentan, maka keadaan jiwa kita yang sesungguhnya, yaitu manusia Adam itu, akan memunculkan dirinya. Keadaan berat, keadaan yang tertekan, itu akan membuka jalan untuk menyingkapkan apa yang tertutup tadi dan memunculkan manusia Adam itu. Saudara, saya punya seorang kenalan. Seorang ibu yang sangat pandai untuk memimpin, percaya diri, pintar, saudara, bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Suatu hari terjadi kesalahpahaman di dalam sebuah hal. Ternyata saudara, ibu ini menangis dan dia mengatakan, kenapa saya diperlakukan seperti itu? Kalau nanti orang lihat saya diperlakukan seperti itu, bukankah orang akan berkata, dia kan seorang leader, kok dia diperlakukan seperti itu? Bagaimana dengan status saya sebagai seorang pemimpin? Apa nanti kata orang? Inilah saudara yang diperkatakan oleh dia. Ternyata hal yang dianggap biasa oleh koleganya, ternyata itulah yang membuatnya rentan. Masalah status merupakan hal yang penting bagi dia. Selama ini tertutup oleh kepribadian yang percaya diri. Oleh karena itu, kalau kita tidak pernah, saudara, memperbaharui jiwa kita, maka dia akan memunculkan manusia lama kita. Ketika, saudara, saya bekerja di dunia sekuler selama 20 tahun lebih, dan saya mengakhiri karier saya sebagai seorang direktur. Pada waktu saya mau berhenti, saudara, saya ingin meninggalkan pekerjaan saya karena Tuhan sudah menggugah hati saya. Tuhan sudah berperkara dengan saya agar saya berhenti bekerja, dan saya bergumul akan hal itu. Salah satu yang saya pergumulkan, saudara, status. Saya punya kartu nama yang menyebutkan diri saya itu sebagai direktur. Suatu hari, kartu nama itu sudah tidak akan berlaku lagi. Inilah yang terjadi pada saya, saudara, ketika saya akan meninggalkan dunia sekuler. Saya memikirkan bagaimana dengan status saya, bagaimana dengan harga diri saya, semuanya itu tersimpan selama ini. Karena saya sibuk, saya aktif, saya punya status dan sebagainya, dan saya tidak pernah memikirkannya. Tapi ketika saya ingin berhenti bekerja, semuanya itu kembali. Demikian juga saudara, dengan kultur, pendidikan, identitas, dan lain sebagainya. Kita bisa melihat orang-orang Batak atau orang-orang Chinese, banyak di antara mereka adalah orang-orang yang baik hati. Orang-orang yang suka menolong saudara. Tetapi ketika mereka tidak dihargai, mereka tidak dihormati saudara, maka apa yang terkandung selama ini, manusia Adam itu akan memanifestasikan dirinya. Kenapa? Karena mereka itu dibesarkan di dalam kultur yang sangat menjaga harga diri.
Sehingga saudara, kalau mereka tidak dihormati, mereka tidak dihargai, itu mereka akan menjadi tersinggung. Tersinggung itu adalah manusia Adam. Demikian juga dengan orang-orang intelektual. Orang-orang intelektual itu nampaknya bijak. Dia bisa bertutur kata dengan baik, dia bisa memberikan kita wejangan, dia bisa mengajarkan kita. Tetapi saudara, orang-orang ini tidak akan mudah untuk diajarkan. Karena di dalam manusia Adamnya akan merasa, siapa kamu mengajarkan saya? Ini adalah kesombongan. Hal itu masih ada di dalam jiwa manusia Adam. Saudara, suatu hari saya menolong seorang teman orang Indonesia yang membawa anaknya ke Singapura untuk bersekolah. Dan dia taruh anaknya ini di tempat kos orang Singapura. Suatu hari terjadi kesalahpahaman di antara mereka, tapi dia nggak pintar ngomong Inggris, lalu dia minta bantuan saya. Bisa nggak kamu tolongin saya? Saya bilang, oke, apa permasalahannya? Setelah dia menjelaskan semuanya kepada saya, kami pergi menghadap kepada orang itu. Mula-mula, orang itu ngomongnya manis, baik saudara. Ini orang percaya. Saya lihat di mejanya itu ada Alkitab yang terbuka. Mungkin dia baru selesai baca firman. Tapi ketika kami berbicara lebih banyak lagi dan saya berusaha untuk menyampaikan apa yang diinginkan oleh teman saya ini, tiba-tiba saudara, dia bereaksi, dia mengatakan seperti ini kepada saya. Siapa kamu? Kenapa kamu harus ikut campur di dalam urusan ini? Saya tidak perlu bicara dengan kamu, saya hanya mau bicara dengan dia. Karena dia yang taruh anaknya di sini, bukan kamu. Saya sangat terkejut. Saya pikir, saya pikir dia orang Kristen. Saya pikir dia baca firman. Saya pikir saudara, dia bisa berlaku seperti Kristus. Ternyata tidak seperti apa yang saya bayangkan. Manusia Adam itu keluar saat dia tidak suka dengan kehadiran saya di sana. Hal ini disebabkan jiwanya masih berada pada sisi alamiah. Siapa kamu mau jadi orang tengah? Saya tidak kenal kamu. Nah saudara, ada banyak orang Kristen, bahkan orang Kristen yang sudah menjadi percaya 20 tahun, 30 tahun, tetapi tetap hidup dengan manusia lamanya, manusia Adamnya. Jiwanya masih memakai pakaian lamanya, jiwanya masih belum diselamatkan. Dan jiwa yang belum diselamatkan itu akan berlaku sama dengan manusia Adam. Jiwa harus dididik untuk menjadi dewasa. Haleluya. Saudara, mari kita lihat keterkaitan antara jiwa dan tubuh. Keduanya terkait cukup dekat. 1 Petrus 2 ayat yang ke-11 mengatakan, saudara-saudaraku yang terkasih, aku menasehati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Di sini Petrus memberitahukan kepada kita adanya keterkaitan antara daging dan jiwa. Keduanya saling mempengaruhi dan keduanya mempunyai kehendak. Petrus memberitahukan bahwa kita adalah pendatang dan perantau yang memasuki daerah yang penuh dengan keinginan-keinginan daging. Jadi bukan satu keinginan saudara, tapi banyak keinginan. Dunia yang kita tempati ini semuanya berbicara tentang materi, posisi, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Daging dan jiwa kita melihat dan menginginkannya. Sehingga terjadi perlawanan di antara keduanya secara terus-menerus. Dan di sini Petrus menghimbau kepada kita untuk menjauhkan diri dari keinginan-keinginan tersebut. Kehendak daging jasmani sangat kuat menentang kehendak jiwa. Dan Petrus mengatakannya, kita harus menjauhinya. Oleh karena itu saudara, jika jiwa kita tidak pernah diperbaharui, maka daging akan memperoleh jalan untuk memanifestasikan dirinya. Misalnya, rakus saudara. Rakus itu adanya di mana? Di mulut. Melihat makanan enak, mau dimakan semuanya. Orang gak pernah bisa mengendalikan mulutnya sendiri. Dia tahu saudara, tubuhnya ini sudah berlebihan beratnya. Tapi dia tidak juga bisa mengunci mulutnya. Selalu bilangnya dietnya besok. Meskipun jiwanya tahu, pikirannya tahu, kehendaknya tahu bahwa dia harus berhenti makan, tapi itu tidak bisa dilakukannya. Orang melupakan bahwa tubuh jasmani juga pemberian Allah yang harus dijaga. Terkadang kita perlu menyalipkan lidah kita. Haleluya. Ada teman bos saya dulu, saudara.
seorang pengusaha besar yang luar biasa. Suatu hari dia terkena ginjal, lalu dioperasi dan berhasil. Setelah dia berhasil, dia ingin merayakan keberhasilannya itu. Dan dia undang teman-temannya pesta berganti-ganti grupnya saudara. Nanti grup A, grup B, grup C karena temannya banyak. Dia seorang pengusaha yang besar. Makan terus saudara, dan dia lupa bahwa ginjalnya itu adalah ginjal yang baru. Akhirnya dia mengalami sakit kembali dan mati. Suatu hari saudara, saya mengecek berat badan saya. Biasanya berat badan saya itu sekitar 49-50. Dan kali ini 54 kilo, dan itu tidak mau turun-turun. Sampai 1 tahun, 2 tahun saya mulai khawatir saudara. Karena saya khawatirnya apa? Kalau dia naik terus. Akhirnya saudara, saya mulai mengunci mulut saya saudara. Semua makanan yang enak-enak yang saya suka, saya singkirkan. Saya salibkan daging saya salibkan lidah saya salibkan selera makan saya untuk makanan-makanan yang saya suka. Dan akhirnya saya berhasil menurunkan berat badan saya 6 kilo. Nah saudara, setelah itu saya mulai menjaga, saya mulai berolahraga, saya mulai menjaga apa yang saya makan, apa yang masuk ke dalam mulut saya. Haleluya. Nah saudara, hal yang lain yang terlihat keduanya terkait sangat dekat adalah apa yang terjadi di dalam jiwa itu akan mempengaruhi tubuh jasmani kita. Pemazmur mengatakan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwaku dan tubuhku. Sakit hati itu bersifat spiritual. Dia tidak terlihat, tapi dia bisa menjadi psikologis yang mengganggu jiwa kita, mengganggu pikiran kita, dan akhirnya mempengaruhi kesehatan tubuh jasmani kita. Misalnya, terjadi perselingkuhan di dalam pernikahan. Pasangan yang merasa dikhianati, itu akan terluka hatinya. Dia akan merasa sakit hati, dia akan marah, kecewa, tertekan. Dan kita nggak bisa lihat semuanya itu, tapi kita bisa melihat dari reaksi orang itu. Dari sikapnya, dari tingkah lakunya, dari cara hidupnya yang berubah, saudara. Dan ini kita sebut sebagai gangguan jiwa. Gangguan ini akan bisa menyebabkan orang ini mengalami kesulitan tidur, tidak punya selera makan, merasa sesak nafas, merasa stres, merasa depresi, dan mungkin terjadi panic attack. Nah, apa yang terjadi di dalam jiwanya ini saudara akan mempengaruhi tubuhnya. Kalau orang nggak bisa tidur, itu tubuhnya akan mengalami kegelisahan, tubuhnya akan menjadi lemah, tubuhnya akan mudah diserang oleh berbagai macam sakit penyakit. Kepalanya akan jadi cepat pusing, jantungnya berdebar-debar, asap lambungnya naik. Inilah yang akan terjadi saudara. Ratapan mengatakan, betapa besar ketakutanku, betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku. Hatiku terbolak-balik di dalam dadaku, karena sudah melampaui batas, aku memberontak. Di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang, di dalam rumah oleh penyakit sampar. Penulis kitab ini diserang dari segala macam arah. Dari luar, dari dalam, ini membuatnya tergoncang begitu hebat. Hatinya merasa terbolak-balik. Saudara, saya mau tanya, apakah Anda pernah merasa hati Anda dibolak-balik? Bolak-balik, saudara. Apakah Anda pernah mengalami hal itu? Dia bukan hanya tergoncang oleh keadaannya, tetapi juga saudara, jiwanya tergoncang. Dia diserang oleh berbagai macam sakit penyakit juga. Dalam terjemahan Amplified itu dikatakan, dia diserang oleh kemiskinan, oleh sakit penyakit, dan oleh kematian. Jadi saudara, apa yang terjadi di dalam jiwa ini? Itu bisa mempengaruhi tubuh. Inilah keterkaitan antara jiwa dan tubuh. Tidak jarang kepahitan jiwa juga membuat kejenuhan hidup. Membuat orang menjadi bosan hidup. Ayub berkata, aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara di dalam kepahitan jiwaku. Jiwa yang pahit itu membuat kita menjadi bosan hidup. Pada tahun 2018, tetangga saya, anaknya yang berusia 22 tahun, itu menggas dirinya sendiri di dalam kamar sampai dia mati. Dia mengalami goncangan di dalam jiwanya. Dan orang tuanya tidak pernah tahu. Orang tuanya berpikir dia sudah memberikan yang terbaik untuk anaknya. Dia sudah mempersiapkan masa depan anaknya.
Saudara, kalau kita tidak pernah mendekat kepada Tuhan, kita tidak pernah memperbaharui jiwa kita, kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan pengetahuan manusiawi kita yang kita peroleh dari dunia, karena orang tuanya begitu takut kalau nanti anaknya setelah dewasa tidak mendapatkan tempat di dunia, dia menjejali anaknya dengan berbagai macam apa yang dia ketahui dari dunia, dan dia tidak mengambilnya dari apa yang ada di dalam firman Allah untuk belajar mengerti sosok anaknya ini. Maka mereka kehilangan anak satu-satunya ini. Sangat menyedihkan. Anda bisa membayangkan, kepahitan jiwa, kejenuhan hidup, itu akan bisa membuat orang terpengaruh dan akhirnya menghabiskan hidupnya karena dia bosan. Namun saudara, jiwa juga bisa bersorak-sorai dan tubuh bisa menjadi segar karena kegirangan itu. Kisah 2 ayat 26 mengatakan, hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Ternyata jiwa itu sangat berperan. Kalau engkau tertekan, tubuhmu akan bereaksi. Dan kalau engkau gembira, kau bersuka cita, tubuhmu juga akan bereaksi. Yang satu reaksinya sangat ekstrim, sangat negatif. Tetapi yang satu reaksinya adalah kehidupan. Nah saudara, mari kita memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan daripada jiwa. Jiwa dan roh itu terkait sangat erat. Kita tahu roh dan hati itu adalah sama. Keterkaitan jiwa dan roh lebih erat dibandingkan dengan keterkaitan jiwa dan tubuh. Roh dan jiwa bersama-sama menuju kepada kekekalan, tetapi tubuh itu terpisah sama sekali dari roh dan jiwa. Dia akan tertinggal di bumi. Hati dan jiwa kita, saya katakan tadi itu terkait sangat erat. Pada waktu kita mencari Tuhan, kita tidak mencari Tuhan dengan jiwa dan dengan tubuh, tapi kita mencari Tuhan dengan hati dan jiwa. Kita harus mengarahkan pandangan jiwa kita dan hati kita itu kepada Tuhan. Matius 22 ayat yang ketiga mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Haleluya. Nah saudara, kita harus memperhatikan roh dan jiwa kita. Itu sama-sama terkait. Ini sama-sama bisa mencari Tuhan. Dan ini menjadi kehendaknya Tuhan untuk selalu datang mendekat kepada Dia. Jiwa kita harus kita latih untuk selalu berpikir tentang Tuhan. Karena dia terkait begitu erat. Haleluya.